Dia kira cuma buka lowongan kerja. Ternyata yang datang malah masa lalu, drama, dan bibit unggul. Selamat datang di Vale of Shadow, tempat di mana film bukan cuma ditonton, tapi dibedah sampai ke luka dan dramanya. Film bermula dengan memperlihatkan karakter utama bernama Louis. Di sini, Louis bekerja sebagai kepala bidang kesenian di sebuah universitas negeri di Kanada. Secara kehidupan, sebenarnya Louis bisa dibilang cukup mapan. Pekerjaannya bagus, hidupnya terlihat stabil, dan penampilannya pun rapi. Tapi di balik itu semua, Louis sering merasa kesepian di waktu-waktu tertentu. Hal itu dikarenakan dirinya telah bercerai dengan suaminya yang bernama Peter. Namun, meski sudah berpisah, hubungan Louis dan Peter terlihat masih cukup santai. Bahkan keduanya masih sesekali menghabiskan waktu bersama, seperti saat mereka selesai makan siang bareng. Setelah itu, Louis pun kembali ke kantornya. Sesampainya di sana, ia menemukan sebuah surat lamaran kerja untuk posisi asisten. Di surat itu sudah tertera nama dan nomor telepon pelamarnya, yaitu seorang pria bernama Scott. Karena Louis merasa cukup berat menjalani semua pekerjaannya sendirian, akhirnya ia memutuskan untuk menghubungi Scott. Dan benar saja, Scott tampak sangat senang ketika tahu surat lamarannya diterima dengan baik. Sepulang dari tempat kerja, Louis sempat mampir ke rumah ibunya untuk mengambil beberapa barang. Namun di sana, ia justru menemukan sebuah kotak dengan nama yang sangat familiar. Nama itu sama persis dengan pelamar kerja tadi, Scott. Di dalam kotak tersebut terdapat sebuah sketsa wajah seorang pria. Hal itu langsung membuat Louis menjadi bingung dan terpaku. Seolah-olah ia punya masa lalu yang berhubungan dengan orang tersebut. Keesokan harinya, Louis pun dengan sabar menunggu calon asistennya itu di kantor. Dan ya, kelihatan banget kalau hari itu Louis sedikit niat. Ia bahkan sempat berdandan lebih rapi dan memakai pakaian yang cukup menawan. Intinya sih, interview kali ini auranya bukan cuma profesional, tapi ada getaran halus juga. Namun karena Scott tak kunjung datang, Louis akhirnya menelpon temannya yang dulu memberikan info lowongan itu kepada Scott. Tapi jawaban dari temannya itu justru cukup mengejutkan. Temannya berkata bahwa Scott telah menghilang sejak 20 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, Louis langsung bingung, malu dan sedikit merinding. Ia pun tak melanjutkan percakapan tersebut. Namun tiba-tiba, Scott benar-benar datang ke kantornya. Scott pun akhirnya mulai menjalani interview. Ia menyerahkan portofolio hasil kerjanya dan Louis mulai memeriksanya dengan serius. Dari situ perbincangan seputar pekerjaan, seni dan kehidupan pun mulai mengalir. Hari mulai sore dan waktunya Scott untuk pulang. Namun entah karena obrolannya terlalu nyaman atau memang chemistry-nya terlalu cepat matang, Louis justru mengajak Scott untuk mengobrol lebih lanjut di apartemennya. Sesampainya di apartemen, Louis yang kelihatan sangat bersemangat langsung mengajak Scott untuk chilling sejenak sambil ditemani segelas anggur. Scott pun kemudian memperhatikan sebuah lukisan yang terpajang di sana. Lalu, dengan modus yang sangat licin namun tetap elegan, Scott bertanya kepada Louis, apakah dirinya pernah dilukis tanpa armor, ala-ala film Titanic. Louis pun menjawab bahwa ia pernah sekali. Dan tanpa membuang kesempatan, Scott pun menawarkan untuk melakukannya sekali lagi. Tawaran itu langsung membuat Louis senyum-senyum sendiri. Ya, interviewnya memang belum tentu lolos, tapi approach-nya jelas sudah sangat menjanjikan. Suasana pun mulai terasa hangat, dan mungkin karena sedikit pengaruh minuman, dengan alibi ingin mengukur garis sketsa, jemari Scott pun mulai bergerak ke sana-sini. Awalnya dari lengan, lalu ke jari-jari, hingga akhirnya mulai menjelajah ke area yang ya cukup artistik juga untuk dibahas. Dan seperti yang sudah bisa ditebak, mereka berdua yang sama-sama terbawa suasana pun akhirnya melakukan hal yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh penonton sejak tadi. Kelihatan banget kalau Louis ini sudah cukup lama tidak mendapatkan asupan bibit segar seperti Scott. Itu bisa dilihat dari raut wajah Louis yang setelah kejadian itu tampak campur aduk antara puas, canggung, dan sedikit malu-malu bahagia. Setelah peristiwa yang sangat menyenangkan itu, Scott dengan polosnya meminjam telepon rumah Louis hanya untuk memberi kabar kepada ibunya.
Ya, habis melakukan pergelaran budaya, dia tetap ingat keluarga, anak baik versi dewasa. Dari sinilah mulai terlihat bahwa Louis semakin tertarik kepada Scott. Keesokan paginya, Louis terlihat sangat senang. Ia bahkan langsung menceritakan semuanya kepada Michi, sahabatnya. Louis bilang bahwa dirinya sedang PDKT dengan seorang pemuda. Michi pun merasa yakin bahwa Louis kini mulai menemukan kebahagiaannya lagi. Tak lama kemudian, Louis kembali bertemu dengan mantan suaminya, Peter. Dan di pertemuan itu, Peter pun tampaknya menyadari bahwa Louis sedang menjalani hubungan baru dengan seseorang. You look great. I forgot about your groupies. Remember when we were like that? Hal itu terlihat jelas dari raut wajah Louis yang hari itu begitu berseri-seri, seperti orang yang baru saja jatuh cinta. Dan ya mungkin juga baru saja dapat pelayanan bintang 5. Obrolan antara mantan suami istri itu pun berlanjut, hingga akhirnya Louis mengajak Peter untuk minum bersama di apartemennya. Di sana, Peter akhirnya mencoba untuk jujur tentang sesuatu yang selama ini ia pendam. Peter mengaku bahwa sejak dulu, ia ternyata memiliki kebiasaan yang cukup liar. Bahkan saat mereka belum bercerai pun, Peter pernah atau bahkan sering pergi ke tempat-tempat tertentu untuk melampiaskan hasratnya. Namun pengakuan Peter tak berhenti di situ saja. Ia juga mengaku bahwa dirinya pernah menjalani hubungan terlarang dengan adik laki-laki Louis. If he could help me to get into a program, he did. You're making amends? Get out, Peter. Mendengar hal itu, Louis langsung merasa sangat sedih dan marah. Ia pun akhirnya mengusir Peter dari apartemennya karena merasa telah dikhianati sejak awal. Rasa sakit itu ternyata tak kunjung hilang sampai keesokan harinya. Dan pagi itu, Scott kembali datang. Ia langsung menyadari bahwa wajah Louis sedang murung dan penuh beban. Scott pun bertanya apa yang terjadi. It's about Peter. Who's Peter? I'm thinking about you all day. I've been counting the hours. Just he told me some stuff about us. Setelah Louis menceritakan semuanya, Scott dengan yakin mulai menghiburnya. Ia bahkan berjanji bahwa dirinya akan berusaha membuat Louis bahagia kembali. Di saat itulah, Scott akhirnya mulai jujur soal perasaannya. Louis pun kembali merasa dihargai dan dipahami. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tampak siap membuka lembaran baru bersama Scott. Malam harinya, Scott dan Louis pun pergi dinner bersama. Di sana, Scott kembali membuat Louis tersenyum lewat berbagai gombalan manis. Ia bilang bahwa dirinya siap melakukan apa saja demi kebahagiaan Louis. Senyuman pun mulai terpancar dari wajah Louis. Mereka bahkan sempat berciuman di tengah keramaian orang-orang. Namun tak lama setelah itu, datanglah seorang teman Scott yang kemudian ikut bergabung dengan mereka. Dan dari sinilah, suasana mulai sedikit berubah. Teman Scott itu menceritakan kepada Louis bahwa Scott adalah seorang fuckboy yang baru saja menggantungkan seorang wanita. Tapi anehnya, Louis tidak terlalu ambil pusing soal itu. Entah karena sedang dimabuk cinta, atau memang logikanya sedang cuti. Louis justru bertanya soal satu hal lain kepada Scott. Ia tahu bahwa Scott sempat mendatangi rumah misi sahabatnya. Namun lagi-lagi, Scott menggunakan momen itu untuk melemparkan modus-modus halusnya. Scott berkata bahwa ia melakukan itu hanya untuk mengetahui lebih banyak tentang Louis. Dan entah kenapa, jawaban itu justru berhasil membuat Louis semakin luluh. Who's that? But I wasn't. He had to cover for me, so. Malam itu pun berlanjut hingga mereka kembali ke apartemen Louis. Mereka berdua pun kembali hendak melakukan kegiatan pembibitan sayur mayur. Namun sebelum itu, Scott meminta Louis untuk berdiri bersamanya di depan cermin. Di sana, Scott meminta Louis untuk membayangkan bahwa dirinya adalah Peter, mantan suaminya. Mendengar itu, Louis pun sempat membuka isi hatinya. Ia berkata bahwa ke depannya, ialah yang akan memakaikan dasi dan mengingatkan Scott untuk berolahraga. Namun respon Scott cukup berbeda. Ia berkata bahwa semua itu sebenarnya adalah impian Louis bersama Peter yang belum sempat terwujud. Mendengar hal itu, Louis pun menjadi sedikit sedih. Namun Scott kemudian kembali menghampirinya dan berkata bahwa dirinya siap menggantikan posisi Peter di masa depan. Dan akhirnya, malam itu pun kembali ditutup dengan pergelaran budaya jilid 2. Keesokan paginya, Louis terbangun sendirian. Ia langsung mencari Scott, namun sayangnya, Scott sudah pergi entah kemana.
Louis yang kembali merasa sakit hati, akhirnya pulang ke rumah ibunya dan menangis di sana. Ia merasa sangat hancur. Baginya, seolah tidak ada lagi laki-laki yang benar-benar bisa ia percaya. Bahkan adiknya sendiri dulu juga sempat bermain pelangi bersama mantan suaminya. Karena itu, Louis akhirnya menginterogasi adiknya dan menanyakan kenapa hal itu bisa terjadi. Namun, sang adik justru menjawab dengan santai, bahwa dulu Louis memang terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Dan lebih parahnya lagi, ia mengaku bahwa dirinya dibayar oleh Peter untuk melakukan hal tersebut. Ya, ini bukan drama biasa. Ini sudah paket lengkap, Betrayal Edition. Peter, you're a drug addict. I'm in recovery. Oh. Work the problem. Tak berhenti sampai di situ, Louis juga akhirnya menemui Missy sahabatnya untuk menanyakan di mana Scott berada. Namun Missy justru malah mengompori suasana. Ia berkata bahwa Scott merasa kurang puas bersama Louis, lalu akhirnya mencari dirinya untuk melampiaskan hasrat. Ignition. You sound like Sammy. It's him. It's Scott. You weren't picking up in the office. Mendengar hal itu, Louis pun kembali menjadi kesal dan langsung pergi dari sana. Sepertinya kali ini Louis benar-benar jatuh cinta kepada Scott. Sampai-sampai ia tak rela berbagi batang bahkan dengan sahabatnya sendiri. Sepulang dari rumah Missy, Louis kembali bertemu dengan Scott yang ternyata sedang menunggunya di depan apartemen. Disinilah, Louis akhirnya bertanya dengan tegas, kenapa Scott melakukan hal tidak terpuji bersama Missy. Namun, Scott membela diri. Ia berkata bahwa justru Missy lah yang punya ide lebih dulu. Saat Louis masuk ke dalam apartemennya, ia justru kembali melihat Peter yang sudah menunggunya di sana. Mereka berdua tak banyak bicara, dan waktu pun berlalu hingga keesokan paginya. Di pagi yang cerah itu, Scott kembali datang ke apartemen Louis, dan di sanalah akhirnya ia bertemu langsung dengan Peter. Sedikit adu mulut pun tak terhindarkan. Kedua pria itu sama-sama memperebutkan Louis, namun pada akhirnya Peter memilih untuk mengalah. Tak lama setelah itu, perdebatan pun kembali terjadi, kali ini antara Scott dan Louis. Scott mengaku kecewa karena mengira Louis telah kembali tidur bersama Peter. Namun Louis membantah hal itu. Ia menjelaskan bahwa mereka memang berada di tempat yang sama, tapi tidur di ranjang yang terpisah. Sayangnya, Scott yang sudah terbawa emosi tetap tidak mau mendengar penjelasan lebih lanjut. Ia pun akhirnya pergi begitu saja, meninggalkan Louis. Say that. Scott. It's a fucking joke. Don't say that. That's some kid went and saw Missy. Setelah itu, Louis kembali mengajak Missy untuk mengobrol sambil makan siang. Namun di sana Missy justru kembali menyerang mental Louis. Ia berkata bahwa Scott pasti akan kembali, tapi bukan untuk Louis, melainkan untuk dirinya. Missy juga mengatakan bahwa sejak SMA, ia selalu menang dalam urusan memperebutkan hati pria jika lawannya adalah Louis. Ucapan itu tentu sangat menusuk. Namun tak lama kemudian, Missy akhirnya mengaku bahwa semua yang ia katakan itu bohong. Ternyata, semua drama tadi hanyalah skenario yang ia susun bersama Scott. Tujuannya adalah untuk membuat Louis mau berjuang untuk cintanya sendiri, agar ia tidak kembali gagal seperti sebelumnya. You won. It's not attractive to sit around and we fucked till the sun came up. We did it 4, maybe 5 times. Setelah percakapan itu, Louis pun mulai menjadi lebih peduli terhadap dirinya sendiri. Ia mulai rajin berolahraga, lebih baik dalam mengatur waktu kerjanya, dan mulai menjalani hidup dengan cara yang lebih sehat. Louis juga akhirnya memutuskan untuk benar-benar move on dari Peter. Ia pun menemui mantan suaminya itu dan mengatakan bahwa mereka memang tidak akan pernah bisa kembali bersama. Peter pun akhirnya bisa menerima kenyataan itu, meskipun dengan penuh penyesalan. Waktu pun berlalu, hingga pada suatu hari, Louis datang ke sebuah pameran seni yang menampilkan hasil karya dari Scott. Di sana, Louis benar-benar dibuat terpukau. Dan singkat cerita, Scott akhirnya diterima bekerja di universitas bersama Louis. Scott pun berterima kasih kepada Louis atas bantuannya. Namun Louis berkata bahwa semua yang Scott dapatkan itu adalah hasil dari kerja keras Scott sendiri. So, it's a beautiful day. Pada akhirnya, mereka berdua pun menutup hari dengan beradu bibir di tempat umum, dan film pun berakhir. Nah, itulah akhir dari film ini. Kalau menurut kalian hubungan Louis dan Scott ini beneran cinta atau cuma luka lama yang dibalut drama baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Dan kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya Bang Shandy undur pamit. Thanks for watching and see you in the next shadow.